Baik, nah kalau ini teori ya, manfaatnya dialog. Ini di buku-buku banyak. Tadi di depan sudah sedikit saya singgung, apa manfaatnya dialog. Yang pertama, dialog itu tentunya nambah wawasan. Kalau kita berpikir sendiri, ya taunya hanya isi pikiran kita saja yang terbatas. Sebatas pengalaman kita. Tapi kalau kita berpikir bareng-bareng orang lain, pengetahuan kita akan meluas sejauh orang yang kita ajak dialog. Seolah-olah sekarang kita ketemu dua dunia. Kemarin kita ngertinya kebenaran dari satu dunia, dunia kita saja. Sekarang sudah dua dunia, bahkan mungkin 3 dunia, 4 dunia, sebanyak orang yang dialog. Wawasan kita akhirnya bisa double-double, berkali lipat. Jadi, ya memang ada orang yang cerdas, orang pinter yang mampu melacak hikmah sendiri. Tapi kesediaan untuk berdialog ini sebenarnya mempercepat kita untuk memperluas wawasan. Jadi manfaat dialog yang pertama ini, orang yang anti dialog itu ya kerugiannya sebenarnya untuk dirinya sendiri, ya berarti dia wawasannya hanya seluas kebenaran yang dia tahu dan dia alami saja. Seolah-olah dunia ya hanya itu. Biasanya orang itu yang wawasannya tidak luas, wawasannya sempit, ya menganggap bahwa kebenaran dan keragaman pandangan di dunia ini ya satu-satunya sebagaimana yang dia yakini. Jadi yang pertama, keuntungan dialog adalah nambah wawasan. Yang kedua, dialog itu melatih cara berpikir, melatih daya nalar. Kadang-kadang orang lain, teman kita dialog itu punya kebenaran yang sama sekali berbeda loh dengan yang kita miliki. Nah, menyikapinya bagaimana? Itu kan melatih daya nalar. Tidak sekedar mengkoleksi pengetahuan, tapi juga membuat kita memilah-milah, menguji setiap pengetahuan yang kita miliki. Nah, jadi latihan berpikir, latihan bernalar. Yang ketiga, manfaatnya dialog adalah ya semakin banyak alternatif-alternatif solusi, tawaran-tawaran baru bagi problem-problem yang sedang kita bahas. Misalnya membahas pandemi, itu kan kalau hanya dengan pikiran kita saja, misalnya saya yang ngomong, yang ngerti ini cuma bagian-bagian yang berhubungan dengan filsafat. Kemarin saya membahas penyakit, ya versi filsafat, membahas bencana, membahas pandemi, ya versi filsafat. Tawaran-tawarannya, ya tawaran dari ranah filsafat. Tapi kalau kita mau dialog, mempertimbangkan pandangan dari orang lain dengan bidang yang berbeda, dengan perspektif yang berbeda, kita akan lebih kaya. Oh, kalau dari yang filsafat seperti ini tawarannya, dari dunia kesehatan tawarannya ini, dari dunia agama seperti ini, dari dunia luas sekarang, banyak tawaran. Ya, hari ini yang sering jadi masalah, kita bingung urusan pandemi ini kan karena kita sempit melihatnya, ya yang kedokteran dari kedokteran saja, yang agama dari agama saja, yang filsafat dari filsafat saja, sehingga gagasan itu ketika mau diimplementasikan ketemu banyak halangan. Kalau agama itu kan ya spesifik ranah agama, kalau kesehatan spesifik ranah kesehatan, filsafat spesifik ranah filsafat, sehingga nanti dalam banyak hal terus jadi tidak relevan. Tapi kalau kita mau dialog, mau berbagi, mau menengok dan mempertimbangkan juga ranah-ranah yang lain, mestinya cara berpikirnya semakin luas, semakin komprehensif, semakin banyak tawaran-tawaran solusi.
yang bisa jadi bahan pertimbangan. Oke, jadi dialog itu nambah wawasan, dialog itu melatih cara berpikir, daya nalar, dan yang ketiga, dialog itu memperkaya alternatif solusi untuk kita mengatasi masalah-masalah dalam kehidupan.